Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam peristirahatan kami. Kami dapat beristirahat dengan baik. Berkati teman-teman yang telah hadir dalam Zoom pagi pembelajaran PA pagi ini. Sertai kami Tuhan, sertai juga hamba firman-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati juga teman-teman yang belum bisa join, sertai juga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Emi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Oke, hari ini kita mau melanjutkan yaitu tentang 9 tanda gereja yang sehat. Nah, sekarang kita masuk ke tanda yang ke-7 Bapak Ibu. Nah, sebelum itu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah, jadi kita ini merenungkan idealnya gereja yang sehat. Nah, gerejanya Mark Dever ini, saudara, ini yang diteliti kan. Nah, makanya dia simpulkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu gereja yang sehat. Bukan masalah banyaknya ya, Bapak Ibu. Kalau kita yang lalu kita sudah belajar, ya jemaatnya sendiri pun tidak seluruhnya bisa hadir setiap hari Minggu. Jadi yang kemarin kita sudah melihat tercatat jemaatnya Mark Dever itu ada 300-an yang tercatat. Tapi yang aktif tiap minggu itu tidak sampai 100. Nah, lalu beliau menyimpulkan yang tidak sampai 100 itulah yang sehat. Katanya seperti itu. Ya. Oke. Terus kita mengingat kembali khotbah eksposisi. Nah, gereja kita sudah menerapkan ya, saudara. Lalu teologinya harus alkitabiah. Apa yang tertulis di Alkitab, yaitu yang diajarkan, itu yang dikhotbahkan. Yang ketiga harus bicara Injil. Apakah itu Injil? Untuk mengingat kembali, saudara ya, berita tentang kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Ya, untuk apa dia datang, untuk apa dia mati, untuk apa dia bangkit. Nah, itu fokus dari Injil, saudara. Oke, yang keempat itu pemahaman Alkitab tentang konversi atau pertobatan sejati. Jadi kalau jemaatnya memahami ini lalu hidup dalam perubahan gitu ya. Pertobatan sejati di sini maksudnya perubahan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik, ke arah Kristus, saudara. Ada dua arti, pertobatan dalam arti belum percaya Tuhan Yesus lalu percaya Tuhan Yesus, itu juga merupakan bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ya, 3.000 jiwa itu mereka bertanya apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara. Lalu Petrus berkata bertobatlah. Nah, arti bertobatlah di situ percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, setelah itu hidup dalam perubahan, ya perubahan seperti Kristus. Oke, yang kelima pemahaman Alkitab tentang penginjilan, Bapak Ibu. Nah, gereja kita sudah mengadakan kelas ya waktu itu Pak Joy Manik ya, penginjilan dan pemuritan. Nah, itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Mau pemuritan, lalu berasal dari mana yang dimuridkan? Tentunya melalui penginjilan. Lalu setelah melakukan penginjilan, saudara, harus apa? Harus dimuridkan. Nah, seringkali setelah melakukan penginjilan ya sudah selesai tugas. Sebenarnya tidak. Ya, kalau tidak bisa mengatasi ya diberikan ke orang lain, ke gereja lain atau hamba Tuhan lain. Jadi intinya penginjilan pemuritan tidak bisa dipisahkan. Lalu yang ke-6 yang kemarin kita sudah belajar pemahaman Alkitab tentang keanggotaan gereja. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi di masa pandemik seperti ini bagaimana. Nah, tetap ini nggak berubah karena Alkitab mengajarkan harus setia di dalam gereja lokal. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh. Memang di masa online seperti ini, saudara, seolah-olah tanda petik tidak peduli ya, aku jemaat gereja A, B, C, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tawarannya terlalu banyak. Mau pilih ke sana, mau pilih yang ini, sesuka kita, ya menurut selera kita, itu bebas saja. Ya terserah, begitu kan. Tapi harus ingat, untuk tertanam di sebuah gereja lokal itu sangat penting. Nah, ilustrasinya kan seperti pohon. Kalau dia pindah-pindah, dicabut, ditanam, lalu pindah lagi, saudara-saudara, ya, dicabut, ditanam lagi, ya akhirnya pohon itu mati kan. Nah, demikian juga orang percaya secara sadar apa tidak, kalau hobinya keliling-keliling seperti itu ya rohaninya mati sebenarnya ya, tidak bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat.
Nah, hari ini kita mau melihat tanda yang ketujuh, kalau gereja itu menerapkan disiplin yang alkitabiah. Lalu ke-8, pemuritan, pertumbuhan, 9, kepemimpinan gereja. Nah, hari ini kita melihat tanda yang ketujuh, yaitu tentang disiplin gereja yang alkitabiah. Nah, apakah semua disiplin itu negatif, saudara? Coba kita pikirkan, kita renungkan. Apakah semua disiplin itu negatif, saudara? Nah, seringkali yang ada di pikiran kita tentang disiplin adalah hukuman ya, atau pukulan, saudara. Nah, sama seperti kita yang pernah menjadi orang tua, ya sudah jadi orang tua, kita mendisiplin anak-anak kita. Nah, sang anak mungkin berpikir kenapa kok dipukul, kenapa kok dihajar. Nah, wajar ya pikirannya seperti itu. Kenapa kok dipukul, ya saudara-saudara? Kenapa kok ditegur? Ya, seringkali seperti itu. Dan mereka berpikir, wah, aku dihukum oleh orang tua ya, seperti itu. Tapi saudara dihubungkan dengan gereja, apakah semuanya itu kesannya negatif? Dan kalau itu diterapkan, apakah jemaat itu juga berpikir, wah ini dihukum oleh gereja ya, saudara ya, oleh pendetanya dan lain sebagainya. Nah, dulu saudara kami pernah ini menerapkan, saudara. Jadi ada salah satu pejabat ya, PDP itu kesalahannya apa begitu ya, sampai akhirnya gereja ambil keputusan sudah untuk sementara jangan melayani dulu. Ya, kita memutuskan seperti itu. Puji Tuhan, hamba Tuhan ini saudara ya dengan rendah hati mau menerima. Waktu itu 3 bulan kalau nggak salah. Jadi 3 bulan full nggak usah melayani. Tapi saudara, baiknya yang kita lihat setiap minggu hadir beribadah. Setiap kebaktian tengah minggu juga dia hadir, ada. Ya, nah ini yang luar biasa. Lalu setelah 3 bulan, ya sudah aktif melayani. Saya dengar sampai hari ini masih setia melayani di gereja itu. Nah, harusnya kan begitu, saudara. Tapi kenyataannya setelah didisiplin, ya dia merasa nggak dipakai atau tidak diberi kesempatan melayani, ya akhirnya dia keluar. Nah, rata-rata ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, susah. Akhirnya gereja ambil keputusan, ya sudah, nggak usah didisiplin, ya biarkan saja daripada nanti dia terhilang atau keluar dari gereja kita. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi pemikiran dari pihak gereja seperti itu. Nah, tapi kita lihat dalam bagian ini, apakah semua disiplin itu negatif? Ternyata tidak. Coba kita lihat satu ayat, Ibrani 12, ayat 5-11. Nah, ini berbicara tentang disiplin, saudara, dikatakan, dan sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Perhatikan ya yang saya bold, Bapak Ibu. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah ya atau memukul saudara orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau pukulan atau didikan ya atau hajaran atau sesahan itu tadi yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang, terjemahan lain anak-anak haram atau bukan anaknya, saudara-saudara. Ya. Oke, lalu berikutnya, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka, yaitu orang tua yang ada di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Perhatikan ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan Ibrani 12 ayat 5-17 ini bicara soal disiplin saudara yang ketat. Nah, alasannya apa? Di situ jelas ya. Karena anak
Nah, ini hubungan dengan anak dan orang tua. Anak dengan bapak di situ. Kalau ada bapak yang tidak pernah menghajar anaknya, saudara, ya nakal dibiarkan, nggak pulang juga dibiarkan, nggak belajar juga dibiarkan. Nah, kita ini berpikir itu benar anaknya apa bukan, kan begitu, saudara. Jangan-jangan anak orang lain, ya, karena bapaknya tidak peduli, tidak perhatikan kepada anaknya. Jadi ya sudah biarkan saja. Ya, tapi kalau itu benar-benar anaknya, saya berpikir nggak mungkin karena itu anaknya. Bukti bahwa dia mengasihi. Kalau tidak mengasihi, justru dibiarkan anaknya itu. Tapi karena mengasihi, ya anaknya perlu teguran, perlu didikan, perlu hajaran, ya perlu pukulan. Nah, bahasa Alkitab, kitab Amsal itu adalah rotan. Nah, saudara ya, zaman kuno begitu. Seusia saya waktu anak-anak masih menikmati itu yang namanya rotan atau ikat pinggang dari papa, lalu apa sapu, saudara-saudara. Saya masih ingat ya ketika kita nakal. Nah, itu yang muncul, itu yang keluar, saudara. Tapi untuk sekarang memang tidak berbentuk fisik rotan atau ikat pinggang atau sapu, mungkin tidak. Tapi bisa berupa nasihat ya atau teguran dan lain sebagainya. Tapi intinya prinsipnya adalah mendisiplin, saudara. Bahkan di sekolah zaman saya dulu guru bisa pukul murid. Saya masih ingat ya, saudara, pukul murid seperti itu. Tapi kalau sekarang bisa masuk media sosial, bisa panjang urusannya. Nah, intinya adalah sebagai orang tua mendisiplin anaknya. Nah, demikian juga dengan Tuhan kita, saudara, gereja itu bagaikan anak-anak. Jadi kalau kita melihat figuratif, hubungan, saudara ya, gambaran di Alkitab tentang Kristus dan gerejanya kan banyak. Nanti di kitab Efesus kita akan belajar, saudara. Nah, salah satu hubungannya adalah bapa dengan anak. Bukan hanya mempelai pria dengan mempelai wanitanya, tapi sebelum itu bapa dengan anak. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, Tuhan digambarkan sebagai bapa tadi yang terus mendidik anak-anaknya. Ya, saudara-saudara, menghajar anak-anaknya atau mendisiplin anak-anaknya. Nah, kapan itu hajaran, didikan atau disiplin diberikan? Ya, ketika ada sesuatu yang tidak beres. Nah, memang perasaannya dikatakan apa? Tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Memang betul. Ya, tidak enak ya, saudara-saudara ya. Tapi itu demi kebaikan kita, di situ dikatakan. Untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Nah, jadi ujung-ujungnya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita seperti itu. Oke, kita semua seharusnya tanpa ragu-ragu mengakui kebutuhan akan disiplin, kebutuhan akan dibentuk. Benar, saudara? Ya, kebutuhan akan disiplin, kebutuhan akan dibentuk. Nah, kita mengikuti setiap kelas, saudara, ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebenarnya kita menyadari itu merupakan kebutuhan rohani kita untuk mendisiplin kita, membentuk kita, mengoreksi kita, menguji kita. Bahkan untuk apa? Menghakimi kita. Nah, saya ingat satu ayat di dalam Ibrani, Bapak Ibu. Coba Injil Yohanes. Seorang bisa membacakan, silakan. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-47 dan 48. Silakan Bapak Ibu yang bersedia dengan senang hati membaca ayat ini ya. Yohanes 12 ayat 47 48. Ada, silakan. Yohanes 12 Ya, 47. 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, jadi sepanjang hidup saudara-saudara ya yang disebut akhir zaman ya lebih tepatnya zaman akhir ya saudara-saudara ya. Zaman dahulu PL lalu zaman akhir dimulai dari kedatangan Kristus yang pertama. Nah, sejak itulah firman Tuhan mengatakan sudah ada hakimnya yaitu firman yang kita dengar, yang kita pelajari selama ini sepanjang hidup kita, saudara, kita dihakimi
ya kita didisiplin melalui firman itu. Nah, kita kan butuh, makanya kita hadir di setiap ibadah, di setiap kelas supaya untuk bukan hanya sekedar pemahaman pengertian kita tentang firman Tuhan itu bertambah, saudara-saudara, tapi pengaruh ya dari firman yang kita pelajari itu yang mendidik, seperti 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu ya, mendidik lalu memperbaiki ya, menegur saudara untuk kembali kepada kebenaran. Nah, itu terus-menerus, saudara. Tidak ada seorang pun yang mengaku berkata begini, aku sudah Kristen lama, sudah banyak dengar khotbah lama kok. Jadi aku nggak perlu lagi didisiplin, nggak perlu lagi diubah, karena aku sudah baik, aku sudah berubah, katanya begitu. Enggak. Bahkan Alkitab yang kita baca setiap hari 3 pasal itu, saudara, kita juga bisa belajar di situ ada teguran-teguran ya, saudara-saudara ya. Ada sesuatu dalam hidup kita yang kurang berkenan, ya, tidak sesuai dengan firman bacaan kita hari itu, nah kita bisa sadar dan berdoa, ampuni, sudah salah. Terima kasih buat teguran firman Tuhan hari ini. Nah, jadi saudara kita boleh menyadari ya, kita mengakui kebutuhan akan disiplin, kebutuhan untuk dibentuk ya sampai serupa dengan Kristus. Bukankah Roma pasal 9, 10, 11 itu tentang penjunan dan tanah liat ya? Itu ilustrasi yang sangat bagus sekali. Dibentuk sesuai dengan tangan sang penjunan. Tanah liat tidak boleh komplain, kenapa engkau bentuk aku seperti ini. Dan kalau sudah dibentuk retak, saudara, tidak bisa dilanjutkan, harus dihancurkan lagi. Lalu setelah dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Sedemikian rupa. Nah, gambarannya seperti itu. Tak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita masih perlu, ya istilahnya buku itu ya, diinspirasikan, dibesarkan, atau disembuhkan, ya dipulihkan. Kita masih perlu diperbaiki, saudara, dan ditantang ya untuk lebih baik lagi. Apapun metode penyembuhan atau pemulihan yang dipakai, disiplin yang dipakai, marilah kita paling tidak mengakui kebutuhan akan disiplin. Puji Tuhan. Janganlah kita berpura-pura atau menganggap bahwa kita sudah melakukan apa yang seharusnya. Seakan-akan Allah telah menyelesaikan pekerjaannya dengan kita. Belum, saudara. Pekerjaan yang sudah tuntas, yang sudah dikerjakan oleh Allah adalah di dalam pribadi Kristus, kematiannya di atas kayu salib. Itu yang sudah tuntas. Sehingga nanti di ibadah Prapaskah ada satu tema, ya saudara-saudara, dengan tema aku haus, sudah selesai. Nah, apa artinya sudah selesai itu, saudara? Nah, karya penyaliban, ya penebusan itu sudah selesai. Satu kali efektif untuk selamanya kepada orang yang sudah percaya Kristus, atau nanti kepada orang yang belum percaya, ketika dia percaya, nah pengorbanan Kristus, penebusan Kristus efektif bagi dia. Jadi dia tidak terus-menerus mati. Ketika ada orang yang berdosa lalu percaya Tuhan, wah Tuhan Yesus mati lagi bagimu yang kesekian kalinya. Oh tidak, ya itu yang sudah tuntas, itu yang sudah selesai. Tapi setelah itu, nah ini bukan akhir, tapi itu justru awal kehidupan orang percaya itu, saudara, untuk terus dibentuk, ya, diubah, didisiplin, ditegur dan lain sebagainya. Nah, disiplin yang membentuk, ternyata banyak dari disiplin itu yang bersifat positif, ya, tentu, saudara ya. Oke, nah sekarang masuk ke disiplin gereja. Apakah disiplin gereja itu? Nah, buku itu mendefinisikan adalah menghakimi dengan unsur mendidik. Ya, gitu ya, saudara-saudara ya. Menghakimi atau menguji, ya, atau membentuk. Nah, tujuannya kan mendidik. Ya, tidak mungkin gereja ya khotbah atau firman Tuhan mengajarkan supaya jahat kan enggak, saudara-saudara. Enggak ada itu ceritanya. Justru yang ada adalah mengajarkan setiap jemaat untuk semakin lebih baik kan, dididik semakin lebih baik. Oke, apakah yang dikatakan Alkitab tentang disiplin gereja? Nah, tadi ayatnya sudah Ibrani 12, lebih baik dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Itu bukti Allah mengasihi anak-anaknya adalah mendisiplin demi kebaikan, ya, demi kebaikan anak-anaknya. Lalu Matius 18 ayat 15 dan 17. Coba seorang membacakan, saudara, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Silakan. Tadi Bu Emi sudah. Siapa yang mau baca silakan Bapak Ibu. Matius 18 ayat 15 sampai 17.
Ya, silakan. Matius 18 ayat 15 dan sampai 17 berbunyi demikian. Ya. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, makasih Pak Indrawan. Jadi Bapak Ibu lihat yang dikatakan Alkitab tentang disiplin gereja di situ ya, saudara-saudara. Yang pertama 4 mata. Lalu kalau tidak mau mendengarkan, bawa saksi lagi, saudara, ya 1 atau 2 orang, ya atau 3 orang di situ. Karena menurut hukum Taurat, kalau disaksikan 3 orang, perkara itu menjadi sah. Nah, kalau tetap tidak bisa diselesaikan, bawalah persoalan itu kepada jemaat. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu. Menasihati merupakan sikap yang baik bagi saudara. Nah, semoga yang dinasihati saudara-saudara itu dengan rela hati dan rendah hati menerima, puji Tuhan. Tapi kembali lagi saudara, umumnya kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu, yaitu tadi kembali ke tanda gereja yang ke-6 di atas. Mau setia lagi menjadi anggota gereja sulit. Nah, akhirnya alasannya macam-macam, kemudian kesimpulannya apa? Pamit atau pindah. Nah, itu ya rata-rata begitu saudara. Ya, makanya gereja ini menghadapi dilema, ditegur apa tidak, atau dibiarkan. Sebab kalau nanti ditegur atau istilah didisiplin, saudara, kita akan kehilangan. Ya, gereja akan kehilangan, kan begitu saudara. Tapi kalau tidak ditegur, salah, karena perintah Alkitab tegurlah, saudara ya, nasihatilah. Nah, prinsipnya kan seperti itu ya, disiplinlah. Nah, Bapak Ibu, itu yang terjadi kalau kita melihatnya. Tapi kembali lagi Alkitab mengatakan harus, gitu ya, harus. Apalagi konteksnya sudah melayani, nah itu harus juga, saudara-saudara. Oke, dengan cara yang seperti apa minta hikmat dari Tuhan. Tapi prinsipnya adalah yang dikatakan Alkitab tentang disiplin gereja seperti itu, bukti. Dan yang kedua merupakan nasihat ya, di situ dikatakan, saudara-saudara ya. Oke, lalu berikutnya 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 11. Wah, ini lebih sadis lagi. Coba yang lain bisa membaca 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 11, saudara-saudara. Ini bicara soal disiplin. Ya, silakan siapa di antara Bapak Ibu yang berkenan mau membacanya. 1 Korintus 5, ya kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Silakan. Ya. Ada Bapak Ibu 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 saja. Ya, ada Bapak Ibu? Oke, saya baca ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Ayat yang kedua. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman, ya, atau mendisiplin atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita,
orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberi peringatan tentang disiplin yang sangat tegas. Paulus juga sebagai hamba Tuhan, dia datang sendiri, saudara ya, kepada jemaat di gereja Korintus yang melakukan kesalahan yang begitu rupa, hidup dengan istri ayahnya atau hidup dengan kumpul dengan ibu tirinya, ya seperti itu, saudara. Lalu orang yang seperti ini dikatakan, nah ini ayat yang sulit, ayat 4 dan 5 tadi, saudara, orang itu bisa serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Nah, ini ungkapan ya Bapak Ibu ya. Ini ungkapan. Artinya apa? Bahwa orang ini didisiplin dengan keras. Nah, jadi di Alkitab ada apa? Gaya sastra, gaya bahasa, perumpamaan, prosa, puisi, saudara. Nah, tapi yang kita baca ini di 1 Korintus 5 itu berbicara tentang ungkapan-ungkapan. Nah, kalau Bapak Ibu punya buku di gereja ada sepertinya ya, ucapan Paulus yang sulit. Ya, penerbitnya Saat. Nah, itu disinggung Bapak Ibu bahwa ini bentuk dari disiplin. Ya, bahasanya apa? Mendisiplin orang yang salah. Tubuhnya kita serahkan kepada iblis agar rohnya selamat. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi bukan secara fisik diserahkan, enggak. Tapi itu merupakan ungkapan ya ketika dikatakan tubuhnya diserahkan kepada iblis agar rohnya selamat pada hari Tuhan, artinya orang itu didisiplin. Sama seperti di Roma, Paulus pakai ungkapan apa? Kalau engkau mengampuni orang yang bersalah, bahkan mendoakan orang itu, kamu sama seperti menumpuk bara api di atas kepalanya. Nah, itu juga merupakan ungkapan ya, saudara-saudara ya. Di Alkitab banyak ungkapan seperti itu. Nah, jadi kita lihat disiplin yang membentuk dikatakan tadi nasihati, saudara ya, lalu tegurlah. Nah, menegur dosa merupakan sikap berduka cita yang kudus. Nanti bisa dilihat, saudara ya. Tetap ditegur, didisiplin kalau perlu. Galatia 6 ayat 1, menegur saudara adalah sikap pemimpin. Nah, coba kita lihat. Galatia 6 ayat yang ke-1. Yang lalu sudah dieksposisi ya. Dikatakan Galatia 6 ayat 1. Hai anak-anak, Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi pemimpin, saudara, pemimpin rohani, ya, gembala di situ menegur jemaat, dikatakan saudara-saudara, ya, saudara dengan lemah lembut. Nah, jadi harus dilakukan. 2 Tesalonika 3, 6-15, nanti baca di tempat masing-masing. Bagi yang tidak mau bekerja atau malas, lebih baik jangan diberi makan. Nah, ini juga merupakan teguran ya, disiplin juga. Atau hukuman juga. Ya, saya masih ingat itu Pendeta Stephen Tong ya, anaknya itu, saudara ya, yang sekarang jadi hebat. Awalnya gimana, masih ingat ya? Tidak naik kelas, malah papanya berkata biarkan aja nggak naik kelas. Ya, jadi gurunya berkata ini nggak naik kelas ini, sudah biarkan aja nggak naik kelas. Coba Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua, ketika guru berkata anakmu nggak naik kelas, kita ngomong apa, saudara? Oh jangan, gitu ya, jangan. Atau yang kedua, kita pindahkan di sekolah yang lain supaya di sana dinaikkan, kan begitu, saudara ya. Wah, itu beda sekali. Nah, jadi memang harus disiplin seperti itu. Nah, 1 Timotius 1 ayat 20, bila tidak mau bertobat setelah ditegur seolah-olah menyerahkan kepada iblis. Nah, ini ungkapan Paulus ya, sama dengan 1 Korintus 5 tadi, saudara-saudara. Oke, bila melakukan dosa harus ditegur supaya bertobat. Titus 3, 9-11, bila ada yang berbuat sesat, nah ini khususnya para bidat, perlu ditegur dan dinasihati. Jadi intinya teguran, disiplin harus untuk membentuk, untuk memperbaiki. Nah, sekarang bagaimana orang Kristen di masa lalu menjalankan disiplin gereja? Saudara, kita lihat sepanjang sejarah Alkitab. Mereka dengan setia memberitakan firman Allah dan menjalankan disiplin gereja secara saleh.
Kalau Bapak Ibu nanti masuk di pembacaan Perjanjian Baru, dimulai dari Kisah Rasul, saudara, sampai surat-surat Paulus, kita akan banyak melihat berhubungan dengan masalah jemaat yang sangat kompleks, saudara. Tapi disiplin harus tetap dijalankan dengan cara apa? Yang pertama, hamba Tuhan tetap setia memberitakan firman. Sehingga Paulus muncullah tulisan baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, tegurlah, nasihatilah, ya perbaikilah dan seterusnya. Jadi firman Tuhan tidak boleh berhenti. Firman Tuhan tidak boleh dikurangi bobotnya. Firman Tuhan terus diberitakan, saudara. Kenapa? Karena itu sebagai panduan utama untuk mendisiplin kita. Dan mendisiplin gereja secara saleh. Tetap dilakukan. Ya, nggak peduli hamba Tuhan, konteks surat pengembalaan itu, 1 Timotius dan Titus itu kan penatua, saudara-saudara ya, atau diaken. Nah, ada syarat-syaratnya, nanti kita akan masuk eksposisi di sana. Nah, itu harus diterapkan betul, kalau mau gereja kita sehat. Oke, gereja tidak akan pernah melakukan hal ini, disiplin gereja, benarkah? Saudara, tadi ya, isunya ya, bobotnya sampai seberapa, Pak? Nah, saudara, malah dulu saya pernah mendengar, saudara, ya orang kaya hidupnya nggak beres. Tapi gembalanya ini ditegur sama orang. Saya dengar, saudara, orang itu cerita ya, jawabnya apa? Loh Pak, kenapa dia pilih untuk melayani perjamuan suci atau melayani di gereja ini? Kan hidupnya kita tahu. Punya 1 istri tapi ada 1 A, 1 B, 1 C, saudara. Lalu sang gembala jawabnya apa? Sudah, biarkan saja. Hidupnya begitu, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting hatinya mengasihi Tuhan. Loh, jawabnya gitu, saudara ya. Yang penting hatinya mengasihi Tuhan. Support gereja ini, katanya begitu. Nah, saudara, ketemu orang model begini gimana, saudara? Nah, kami juga pernah menghadapi, saudara, ya kasusnya sama seperti ini, saudara. Khotbah bagus, saudara. Ya, ini jemaat awam loh ya. Khotbah bagus, lalu mau dipendetakan waktu itu. Nah, 1 hari sebelumnya ada yang kasih laporan. Loh Pak, jangan, hidupnya begini-begini. Langsung kita kontrol, kita cek, saudara, ternyata betul. Nah, akhirnya sejak itu kita disiplin, Pak, maaf ya, nggak usah melayani berkhotbah. Gitu. Ya, nggak usah. Sebelum itu sudah berkhotbah, Bapak Ibu. Lalu terus melayani apa? Ya, apa yang Bapak bisa lakukan? Gitu ya. Yang penting jangan berkhotbah. Dan yang kedua, bertobatlah. Saudara, yaitu nasihat yang diberikan. Nah, jadi harus diterapkan, harus. Tapi memang ternyata orang ini terakhir ketemu ya sudah pindah-pindah gereja, Pak. Ternyata memang nggak bisa ditegur sepertinya ya. Akhirnya dia pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia akan menemukan tempat yang sama. Ya, memang pengennya dia melayani. Saya tidak tahu apakah melayani itu untuk menutupi kekurangannya, menutupi dosanya, saya juga nggak tahu. Tapi intinya ketahuan, suatu saat pasti ketahuan. Awalnya memang diam-diam, baik-baik saja. Tapi toh suatu saat ketahuan. Jadi saudara, gereja yang sehat, gereja tidak akan pernah berhenti mendisiplin jemaatnya, apapun resikonya. Nah, sekali lagi, mengapa mempraktikkan disiplin gereja? Ternyata ketika kita melakukan, itu demi kebaikan orang-orang yang disiplin, demi kebaikan jemaat. Yang kedua, demi kebaikan orang Kristen lain, agar mereka melihat betapa bahaya seriusnya dosa. Jadi jangan main-main dengan dosa. Demi kesehatan gereja secara keseluruhan, demi kesaksian bersama gereja, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, selaya kita mencerminkan kekudusannya. Kenapa? Karena Allah itu kudus dan tidak boleh sedikit pun ada kenajisan di dalamnya. Bagaimanakah jika kita tidak memperhatikan disiplin gereja? Saudara bisa merenungkan. Oke, ini tanda ke-8. Silakan Bapak Ibu menanggapi atau bertanya sehubungan dengan menjalankan disiplin gereja, tanda gereja yang sehat. Silakan Bapak Ibu. Pak Tim, ya, untuk berdisiplin di gereja, urutannya bagaimana? Misalnya kalau anggota atau pelayan yang sekiranya dilihat dia tidak berkenan, yang negur itu siapa? Berarti hamba Tuhan. Terus kalau hamba Tuhan yang salah, siapa yang negur? Urutannya bagaimana begitu? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, ada di sekitar kita. Makanya ada ketua kelompok sel, saudara. Jadi
nomor 1, tanggung jawabnya siapa? Ketua komselnya dulu. Kalau itu anggotanya Pak Indrawan, ya berarti Pak Indrawan. Ya, kan masalah kedekatan ini. Pasti yang lebih dekat adalah ketua komsel dengan anggota-anggotanya. Makanya gereja kita membentuk komsel itu tujuannya itu, Bapak Ibu ya. Itu salah satunya. Jadi yang pertama, komselnya diselesaikan di komsel itu dulu. Ya, ketuanya. Atau ajak yang lain di komsel itu yang punya kedekatan hubungan, saudara ya, secara pribadi, secara personal. Nah, itu dulu selesaikan di situ. Oke, kalau itu tidak bisa menyelesaikan, nah seperti bahasanya di Matius 18 tadi kan, panggil 4 mata, kalau nggak bisa, panggil lagi saksi. Nah, saksinya ini siapa? Bisa salah satu anggota di situ, atau nah kita kan ada pengurus, saudara-saudara. Ya, tugasnya pengurus salah satunya ini juga ngurusin jemaat sebenarnya. Nah, itu urutannya. Jadi salah satu anggota sebagai saksi, kalau nggak bisa, akhirnya ke pengurus, saudara. Kalau nggak bisa, ya ke gembala. Nah, itu kalau jemaat ya, Pak Indrawan. Nah, sekarang kalau hamba Tuhannya, wah ini pertanyaan bagus sekali. Kita terbuka. Kan ada pengurus, ada majelis. Kalau di gereja Presbyterian, saudara, itu majelis. Ya kan? Majelis. Nah, kalau di gereja kita, sebenarnya di gereja Pentakosta, ya jawabannya pendeta tidak boleh dikritik. Wah, itu kan rata-rata umumnya begitu. Tapi gereja kita kan tidak. Makanya ada majelis, ada pengurus, istilah kita pengurus ya, saudara. Nah, itu yang memberitahu kita. Memberitahu hamba Tuhannya. Itu Pak Indrawan. Jadi terbuka kan? Dari dulu kan sudah begitu kan? Jadi kalau tidak apa-apa, majelisnya, pengurusnya. Itu Pak Indrawan. Ya, terima kasih Pak Tin. Ya, jadi silakan yang lain juga, Bapak Ibu. Ya ini menarik ini sebenarnya. Makanya kita praktekkan. Ya, jadi harus ada apa istilahnya? Kalau di pemerintahan itu ada kelompok oposisi ya. Kelompok oposisi. Ya Bu, Yena silakan. Pak, ini kan masalah disiplin ini memang gereja yang sehat harus benar-benar berani loh Pak, maksud saya berani dalam kutip melakukan kebenaran ya. Nah, sekarang saya nanya Pak, seandainya kita mau mendisiplin seseorang, entah itu jemaat, entah itu hamba Tuhan, menyambung pertanyaan Pak Hendrawan tadi ya, entah itu pengurus, misalnya ada yang salah, ada yang kurang berkenan. Kadang kita itu katanya mengasihi, Pak. Sudahlah, kasihi, ampuni saja. Kamu ngalau, diampuni aja, dikasihi aja. Bagaimana Pak kalau seperti itu? Kadang kita ini gitu loh Pak. Kan kita ini di dalam gereja harus banyak porsi mengasihinya daripada kita itu menegur ya mungkin ya. Ini prakteknya loh Pak. Ini saya cerita secara praktek ya. Ya. Secara belajar itu memang kita benar yang disampaikan Pak Tin itu benar semua. Tapi pada prakteknya apakah benar? Kenyataannya seperti itu gitu. Ampuni, kasihi. Apalagi hamba Tuhan itu wakil Tuhan. Kita kan tidak boleh ya. Kan memang ada yang kemarin ya menyambung yang kemarin itu. Nggak boleh kita itu menegur. Nah, bagaimana Pak? Makasih Pak. Ya, makasih Bu Yona. Ada yang lain mau menjawab dulu, saudara, atau memberi pandangannya sehubungan dengan ini? Silakan. Iya Pak, saya mau nambah. Ya, Bu Maria. Oke, silakan. Iya, kalau memang praktek itu sulit ya Pak ya. Untuk mempraktekkan kadang tuh kita ini mikir gini, nanti kalau kita tegur orangnya marah, terus nggak mau ke gereja. Nah itu akhirnya timbul apa ya, konflik diri kita sendiri juga gitu Pak. Kalau hal semacam itu seharusnya memang kita harusnya menegur gitu loh. Cuman kadang orang itu bisa nerima kalau kita tegur, kadang orang itu nggak bisa gitu loh, malah mereka marah bisa. Terus akhirnya undur dari gereja, terus akhirnya yang bersalah itu kita sendiri gitu loh, kita yang negur ini loh Pak, yang
merasa bersalah. Lah itu bagaimana seharusnya kadang itu bagaimana kita harusnya bisa menegur supaya ya semua jemaat itu oh iya kalau seperti ini tuh salah, bisa sadar sendiri gitu loh Pak, maksudnya itu. Oke, ya terima kasih Bu Maria, Bu Jena. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, memang gereja satu sisi ya menghadapi dilemanya itu tadi. Tapi bukti mengasihi itu apa? Nah ini yang penting, saudara. Bukti mengasihi. Kita tadi sudah mengatakan aku mengasihi. Nah bukti mengasihi itu apa? Coba ada beberapa ayat, tapi saya ingat di Wahyu. Coba Wahyu pasal yang ke-3, saudara, ayat yang ke-19. Ya, Wahyu 3 ayat 19. Bukti mengasihi itu apa? Tadi Ibrani sudah dijelaskan pasal 12 ya, tapi di sini jelas nih. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan begini. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, jadi bukti kita mengasihi orang itu memang harus menegur, Bu Yena, Bu Maria Magdalena. Itu bukti. Jadi bukan sekedar omongan, bukan sekedar teori, tapi prakteknya apa? Ya menegur. Karena apa? Itu bukti bahwa kita mengasihi dia. Sama seperti Bapak mendisiplin anak, buktinya Bapak itu mengasihi anak. Makanya didisiplin, ditegur, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, memang terus terang bergantung juga dari kedewasaan iman, kedewasaan rohani dari seseorang. Makanya gereja kita sudah 18 tahun itu berarti kan sudah dewasa. Gitu ya. Memang tidak menjamin waktunya, lamanya, tahunnya itu menjamin dewasa, memang tidak. Tapi seharusnya saudara jemaat yang dengan setia sebagai anggota jemaat lokal itu ketika firman Tuhan yang didengar selama ini harusnya mengubah, memberi pertumbuhan ya yang kelihatan yang dialami oleh setiap jemaat. Nah, jadi tetap harus ada tindakan Bu Yena, nggak sekedar ngomong saja. Ya, apapun resikonya. Gitu. Nah, nanti lama-lama seperti Bu Maria Magdalena, jemaatnya nggak mau datang lagi di kita, yaitu resiko. Ya memang kita harus minta hikmat caranya menegur bagaimana kan. Tidak asal begitu kan, tidak. Ya, ada caranya, ya metodenya dan lain sebagainya. Kalau tetap ya sudah dengan baik-baik, dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan kasih, toh akhirnya tidak bisa bertahan di gereja kita, dia pergi ke gereja yang lain, ya sudah. Kita nggak berdosa di hadapan Tuhan. Ya seringkali kan kita ini berpikir, ngumpulin jemaat itu susah Pak, ini sudah ada kok akhirnya keluar itu bagaimana? Loh, kita kan sudah berusaha, saudara. Ya, kita kan sudah berusaha, gitu kan? Tapi kalau akhirnya tetap nggak bisa, ya sudah. Siapa tahu ke gereja yang dia akan datangi bisa mendidik dia, saudara. Kita nggak bisa, tapi gereja lain itu bisa ya. Kenapa? Kita pertahankan. Nah itu Bu Yena, Bu Maria, seperti itu. Oke, silakan yang lain mungkin mau menanggapi, menambahkan lagi, silakan. Nah kita kan menuju yang lebih baik. Ya Pak Sarip, silakan. Yang katakan Pak Tim itu betul. Memang cara memberitahuan banyak cara. Mulai ya dengan cara mungkin ya, nah, banyak cara lah, dengan cara yang halus, cara apa dia ngomong. Memang prinsip, nah ini satu prinsip yang dikatakan Tuhan itu betul. Dalam kehidupan kita, kawan yang baik berani memberitahu kesalahan kita. Memberitahu kesalahan bukan ngejek loh. Ini beda, kadang-kadang orang ngejek sama memberitahu. Dan kita harus berterima kasih, kita belajar berterima kasih terhadap orang yang memberitahu kelemahan kita. Kita bukan orang sempurna, pasti. Ini prinsip. Pasti toh, kalau kita sayang, dalam arti dekat dan kita punya kawan yang kita sayangi, kalau salah ya pasti toh. Berusaha dengan cara cari memberitahu, nggak dibiarkan dicukurkan jurang. Nah ini sering banyak kawan. Nah ini kadang-kadang dalam kehidupan itu
sudah tahu salah, tapi seolah-olah bela dia. Iya, contohnya yang simpel berkelahi sama teman. Wah, dia ngeluh, oh ini kurang ajar, terus iya itu memang kurang ajar. Nah, ini juga mesti hati-hati. Biasanya orang yang bijaksana, coba renungkan dulu di mana letaknya, apa segala. Jadi ini satu prinsip kehidupan mungkin. Menurut saya harus beritahu. Dengan yang benar harus beritahu. Ya, terhadap anak kita lah. Salah masa didiamkan. Ya, toh? Itu juga terhadap kawan. Tapi dipikirkan cara yang baik, memberitahunya gimana. Oh, orang ini tersinggungan atau cari yang dekat. Tapi bagaimana tuh? Harus diberitahu. Menurut saya. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Sarip. Seperti yang disampaikan Pak Indrawan juga ya. Jadi memang perlu kedekatan itu tadi. Kalau yang dekat kan lebih enak ngomongnya gitu ya, sudah tahu maksudnya gitu. Tapi kalau baru ya soal kedekatannya belum terlalu dekat kan memang agak sulit ini. Seperti itu. Ya, makanya waktu itu sebagai bukti sebenarnya ya di dalam kedekatan, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, saya bisa merenungkan lah. Sekarang sudah setahun pandemik, lalu ya saya kan di Geraha ya saudara-saudara ya. Dulu sama sekarang kan beda. Dulu hanya dipanggil waktu menyampaikan firman setahun 2 kali kan sebelum saya bergabung full ya saudara-saudara. Nah kan beda. Dulu tahunya ya saya hanya Pak Haryono yang saya tahu ya. Yang ngajak ngomong itu kan banyak waktu itu Pak Haryono. Ya kita tahu. Tapi saya nggak tahu kalau itu namanya Pak Haryono. Tapi di Geraha Family itu ya yang sering ngajak ngomong ya Pak Haryono waktu itu, saudara-saudara ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kan akhirnya saya tahu, nah itu kedekatan. Ya, itu Bu Yena. Jadi harus ya oleh siapa? Ya oleh yang dekat. Makanya ada kelompok saya, kelompok kecil itu, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Oke, ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Masih ada waktu? Silakan. Sehubungan dengan disiplin. Ya, Pak Tim, pagi. Ya, pagi. Pak, to the point aja, Pak. Bagaimana Ya. dengan program-program gereja yang tidak diikuti oleh pengurus maupun jemaat, Pak? Ini perlu disiplin apa enggak, Pak? Makasih, Pak. Oke. Makasih. Nah, nanti kan kita mau rapatkan. Ya, jadi harus didisiplin. Benar. Ini lagi saya ini merenung gitu ya. Yang seperti ini bagaimana? Apalagi kan dari angket dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Itu memang ada yang benar-benar apa ya? Ada yang menjawab kita semua dianggap tidak layak untuk berkhotbah, makanya tidak pernah ikut. Susah saya, saudara-saudara ya. Susah saya. Jadi tidak pernah ikut, kenapa? Jadi semua nih, berapa kegiatan ini dijawab tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak mumpuni, saudara-saudara. Saya, Pak Bambang, juga pengurus yang bicara tidak mumpuni. Wah, susah saya. Saudara. Nah, terus siapa gitu ya yang harus jadi gembala? Mungkin malaikat langsung atau yang berbicara langsung begitu. Oke, Pak Wendy, pasti nanti didisiplin, Pak. Maksudnya apa, Pak? Mumpuni itu, Pak? Iya, jadi kita ini dianggap, nah ini penilaian saya ya, dianggap nggak bisa khotbah semua. Saya, Pak Bambang, Bu Yena, Pak Haryono, pokoknya yang sudah pernah sampaikan renungan itu loh, saudara-saudara, itu dibilang nggak mampu, nggak mumpuni, gitu. Makanya susah. Tadi malam dia menjawab. Ya, itu loh Pak Pendi maksudnya. Seperti itu. Ya akhirnya dia tuh. Oh iya, oke. Ya Pak. Ya. Sudah jadi, ngerti Pak. Ya, jadi dia sebutkan hamba Tuhan top memang. Harusnya seperti A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Loh kan lain-lain toh. Kenapa enggak seperti Tuhan Yesus saja kan begitu. Dia tunjukkan hamba Tuhan A, B, C dan lain sebagainya. Ya satu sisi, nah inilah kelompok oposisi gitu ya, saudara ya, kelompok oposisi.
Itu Pak Wedi. Jadi pertanyaannya tadi disiplin, ya Pak, harus Pak. Sebab kalau enggak nanti kalau dibiarin kok begini terus, ya nanti akan pilih yang bisa mengembangkan, bisa lebih lagi Pak. Seperti itu. Kan kita berdasarkan Alkitab toh. Pak, ini perlu tanggapannya dari Pak Ketua Komisi Pengajaran ini Pak. PA Pak Hendrawan ini. Berarti Betul. kita ini boleh dikatakan nggak mumpuni ini, bagaimana ini? Oke. Apa PA-nya boleh diteruskan atau bagaimana ini? Nah, justru itu kan kita kasih angket itu, saudara-saudara, supaya kita tahu kan. Betul. Betul. Ya, nanti ketua bidang pengajaran yang akan menyampaikan itu ya. Seperti itu. Oke. Oh, kalau itu enggak masalah. Kalau dari 10, 2, 3 ya harus jalan. Iya. Iya. Ya toh. Betul. Masa karena satu orang terus di-stop. Iya. Ya toh. Oke. Katanya Ahok 50 plus 1 pokoknya. Iya, betul. Ya. Enggak, maksudnya gini, yang saya melihat itu, loh, kaget saya dengan apa ya jawaban begitu tuh loh. Ya, oke. Ya, yang lain saudara-saudara sehubungan dengan disiplin ini. Semangat Pak Tim, jalan terus Pak Tim. Iya Bu, ya. Oke, terima kasih supportnya. Ya, makanya kan kita jadi tahu ya. Oh, apa istilahnya kemauan dari jemaat itu A, B, C. Ternyata banyak. Jadi ada 80 jemaat, berarti kan ada 80 kepala kan. Ada 80 pikiran. Nah, ini belum 100 ya. Kalau 100 lebih ya jumlah pemikirannya segitu, saudara-saudara. Ya, betapa beratnya tanda petik melayani Tuhan. Kalau kekuatan tidak berasal dari Tuhan, wah, gitu ya. Angkat tangan benar gitu. Ya, oke. Ada yang lain lagi sehubungan dengan ini, saudara-saudara, disiplin. Ya, kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan yang tadi ya, tanda berikutnya. Oke, tanda ke-8, kurang sedikit, ini perhatian terhadap pemuritan dan pertumbuhan. Sebenarnya sudah masuk ke bagian di atas penginjilan. Jadi, tidak bisa dilepaskan penginjilan, pemuritan, dan akhirnya menghasilkan pertumbuhan. Ini yang harus diingat. Ya, kalau tidak ada penginjilan, pemuritan, bagaimana bisa bertumbuh? Ini yang harus direnungkan, saudara-saudara. Ya, ini tidak bisa dilepaskan. Penginjilan, pemuritan, dan akhirnya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa? Seringkali kita ini memikirkan kan jumlah. Oke, memang jumlah. Tapi, saudara-saudara, jangan lupa kita kembali ke Alkitab. Yang disebut jumlah bertambah itu, saudara renungkan ya di Kisah Rasul. Yang ditulis di Alkitab meledak, ya seolah-olah ledakan itu kan dimulai di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2. 3.000, betul ya, jemaat mula-mula. Setelah itu 4.000, setelah itu 5.000. Setelah itu ditulis lagi enggak? 6.000, 10.000. Tidak, saudara-saudara. Setelah itu Kisah Rasul pasal 8 ada penganiayaan. Sehingga mereka tersebar, saudara-saudara. Dan ketika tersebar, kita berkata mereka memberitakan Injil, tetap memberitakan Injil. Tapi pertanyaannya, apakah ditulis ada data di Alkitab, akhirnya meledak juga 1.000, 2.000 begitu? Tidak loh Bapak Ibu. Karena mereka sudah menjadikan apa? Gereja itu kelompok-kelompok kecil. Saudara, istilah Paulus adalah gereja rumah. Kenapa kok gereja rumah, kelompok kecil? Karena penganiayaan yang hebat. Terus-menerus. Bahkan kebaktiannya, ibadahnya itu kan sembunyi-sembunyi. Sejarah gereja mencatat di katakombe, itu kuburan-kuburan bawah tanah. Supaya pemerintah Roma tidak mengetahui kegiatan orang Kristen. Itu alasan pertama. Yang kedua, Yerusalem kota besar. Jadi bisa menjangkau jumlah lebih banyak. Nah, Surabaya ini bisa, Jakarta apalagi, saudara-saudara. Tapi jangan lupa juga, gereja kan sudah banyak. Betul? Nah, kenapa tahun-tahun 80-an itu, waduh, gereja meledak luar biasa.
ya, sampai bangun gereja besar-besar, ribuan jemaatnya. Tapi coba sekarang Bapak Ibu, gereja sudah banyak kan? Bisa sampai ribuan lagi, saudara-saudara? Ya bisa, tapi tunggu waktu lama, jumlah penduduk yang lebih banyak lagi, urbanisasi dari desa ke kota, itu bisa, saudara-saudara. Nah, itu yang harus diingat prinsip pertumbuhan gereja. Makanya sekarang, maafkan, seminar pertumbuhan gereja sudah nggak ada. Saudara. Kenapa? Karena yang dilihat itu meledak di kota besar. Nah, coba kalau di kota kecil, bisa? Nggak mungkin bisa. Dan perlu waktu bisa lama. Makanya saya ingat di Pare itu ada GPDI Tiberias namanya. Jemaatnya ribuan, Bapak Ibu. Saya waktu itu ngajar aja udah 1000 kok jemaatnya. Tapi saya tanya, ini gereja sudah berapa lama umurnya? 80 tahun. Bapak Ibu. Berarti mundur 80 tahun yang lalu, kota Pare itu kayak apa? Ya kan? Desa sepi pasti. Bisa 1000. Saudara. Nah, mungkin menurut kota 80 tahun kok jemaat hanya 1000, itu pasti nggak bertumbuh. Nah, itu melihat kota ya, saudara-saudara, desa itu lain. Nah, jadi Kisah Rasul dan sepanjang surat Paulus yang dia kirim, saudara, itu nggak semua gereja besar loh. Kalau kota besar seperti Roma, Korintus, ya, itu jemaatnya banyak karena kota metropolitan, Efesus. Tapi kalau kota-kota kecil, saudara, ya, di Pulau Kreta, apalagi saudara, ya, Filipi, Kolose, apalagi mayoritas, ya, warganya campuran, wah itu tidak banyak. Makanya Paulus menulis pesan di Roma pasal 16 itu kepada pemimpin-pemimpin atau istilahnya ketua komsel ya, Febe, Priscilla, Aquila, Trofimus, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Itu dikatakan apa? Salam untuk gereja. Ya, jemaat di rumahmu. Nah, jadi kalau saudara perhatikan di situ bukan soal jumlah yang disebut pertumbuhan di situ. Ya, banyak kesana kemari mereka mengadakan persekutuan di gereja rumah. Dan rata-rata rumah pada masa itu penafsir mencatat tidak lebih dari 50 jiwa yang hadir. Saudara. Jadi tidak ada lagi mega church, nggak ada lagi gereja besar, sudah nggak ada lagi. Ya. Oke, jadi kita lihat dari penginjilan dimuridkan, akhirnya memang bertumbuh secara rohani, ya, iman, semangat untuk terus menginjil. Nah, itu bukankah bukti pertumbuhan, saudara-saudara? Nah, sekarang kita lihat teologi Alkitabiah tentang pertumbuhan. Sama seperti tubuh yang sehat selalu ditandai dengan pertumbuhan. Demikian juga dengan gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Gereja yang sehat itu tandai oleh suatu perhatian yang serius bagi pertumbuhan rohani dari para anggotanya. Ingat, pertumbuhan rohani dari para anggotanya. Makanya terus terang kita mengajar firman yang benar-benar kita selidiki, kita pelajari untuk kita berikan yang terbaik kepada jemaat. Dalam sebuah gereja yang sehat, orang-orang ingin menjadi lebih baik dalam mengikut Yesus. Nah, itu tujuannya ya. Oke, pertumbuhan rohani merupakan perhatian dari Alkitab. Dalam permulaan Alkitab sudah diajarkan tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan. Ingat ya, Kejadian 1 ayat 22, berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut dan dalam burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, ini secara fisik waktu penciptaan, saudara. Kejadian 1:28, pada manusia beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi. Kejadian 9 ayat 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Mazmur 92, 13, 14, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ingat, mereka yang ditanam, bukan yang berpindah-pindah, bukan yang dipindah-pindah, saudara-saudara. Itu yang akan bertumbuh. Matius 13, 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kecil, lalu hidup, bertumbuh, dan akhirnya menjadi pohon yang besar. Kisah Rasul 6 ayat 1 dan 7, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, saudara, ingat jumlah murid, ya makin bertambahnya itu nggak sampai
ribuan loh Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, apalagi ya kembali lagi kalau di Yerusalem ya bisa kota besar, tapi kalau kota kecil nggak sampai. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Ingat konteksnya di Yerusalem bisa di kota besar bisa. Tapi kalau kota kecil jangan harap saudara. Ya, tunggu. Ya, mungkin saya pernah cerita murid saya yang gembala di Ulingi 40 tahun 40 km dari Ulingi, saudara ya, dekat pantai selatan sana. Dia bilang, saya sudah 40 tahun pelayanan Pak, jemaat kok nggak pernah sampai 60 Pak. Loh kenapa saya tanya? Banyak yang mati Pak. Ya, sudah tua-tua kan meninggal. Terus yang kedua kenapa? Banyak yang pindah ke kota Pak, cari kuliah, kerjaan, menikah, nggak kembali. Terus apalagi? Di situ ada berapa gereja? Ada 4 Pak. Loh, jumlah penduduk berapa? Jumlah kakaknya berapa? Sekian dia sebut. Lalu Bapak berharap jemaatnya berapa? 1000. Ya nggak mungkin. Saudara. Nah itu kenapa? Karena di desa, di dusun bahkan. Nah itu harus diingat. Yang penting Bapak tetap setia melayani Tuhan. Iya Pak, sampai istriku meninggal Pak. Nah katanya begitu saudara. Nah Bapak yang berhasil di pelayanan. Karena engkau setia. Karena temannya yang lain berkata, gerejamu nggak bertumbuh, masa 40 tahun jumlahnya sekian. Saudara. Nah, dia bandingkan dengan yang di kota. Wah, jadi waktu kelas hamba Tuhan itu, waduh, saudara-saudara, kasihan ya, hamba Tuhan desa itu kasihan. Tapi saya jelaskan yang seperti ini, prinsip di Kisah Rasul. Kalau kota besar bisa. Dan Tuhan nanti bertanya, Matius 25, Bapak Ibu, ya, tentang talenta ya, masih ingat? Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya, yang diinginkan Tuhan itu apa di situ? Tuhan akhirnya berkata apa? Memujinya apa? Hei engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam mengerjakan perkara yang kecil, sekarang kuberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kan itu yang dikatakan Tuhan. Nah tapi hamba yang pertama, kedua ini nggak ditanya menjawab. Menjawab apa saudara? Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku sekarang menjadi 10 talenta. Yang 2 juga begitu. 2 Tuhan percayakan kepadaku sekarang jadi 4 karena aku dapat 2 lagi. Pertanyaannya, yang tanya siapa? Coba saudara lihat ya, Tuhan tidak bertanya. Jadi artinya apa? Di mata Tuhan, kesetiaan, ketekunan. Dipercaya tanggung jawab, dilakukan. Dipercaya pelayanan, dikerjakan. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Dan itulah pertumbuhan kita sebenarnya, saudara. Ya sekali lagi bukan berarti jumlah tidak penting, bukan. Tapi prioritas utama itu ada di sana. Kisah Rasul 12:24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Lihat nih, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Bukankah itu pertumbuhan, saudara? Kita melalui YouTube, Zoom, saudara ya, live streaming, bukankah firman Tuhan makin tersebar dan banyak didengar orang? Oke, Kisah Rasul 13:49, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudara, bukankah firman Tuhan yang kita beritakan juga disiarkan ke mana-mana? Lalu Bapak Ibu membagi linknya kepada teman-teman di luar gereja kita. Waduh, dahsyat saudara. Oke, Kisah Rasul 19:20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Di masa COVID ini satu sisi berkat, seperti bahasanya Pak Sarip ya, saudara. Masa corona ini berkat, saudara. Oke, seperti yang tertulis di ayat berikut, Efesus 4 ayat 15-16. Terakhir, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 1 Tesalonika 3:11-13. Ini data tentang pertumbuhan ya, saudara-saudara. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain,
dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 2 Tesalonika 1 ayat 3, ini bicara ayat semua ya. Kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kolose 1:10, kiranya hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Oke? Gagasan pertumbuhan sudah ada sejak masa penciptaan alam semesta ini, tetapi dari pihak manusia harus ada usaha untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Amin. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara? Bertumbuh secara rohani, ya, bertumbuh secara kuantitas. Jadi kuantitasnya itu bukan hanya masuk di dalam gereja kita, tapi sebenarnya semakin banyaknya orang mendengar firman, dimanapun mereka berada, saudara, ini yang harus kita ingat ya, dan mereka semakin bertambah banyak. Amin, Tuhan memberkati. Sedikit lagi, kalau ada yang mau menanggapi bagian ini, silakan Bapak Ibu. Ya, ada? Kalau nggak ada cukup ya, Bapak Ibu ya. Bentar Pak Tim. Oke, Pak Sarip, silakan. Saya mau ingin tahu kedisiplinan tadi, persisnya klarifikasinya apa? Karena ada yang kehidupannya nggak baik, atau kedisiplinan dalam bergereja. Nah ini yang batas-batasnya mana yang disebut nggak disiplin itu? Ya, oke, ya, terima kasih. Ya, Pak. ini kan bisa salah. Apa ya, orang nggak ke gereja ini apa itu dianggap nggak disiplin ke gereja gitu. Oke. Nah, Ya. kalau yang tadi jelas kalau di ayat aja itu kan memang salah hidup apa ini apa amoral, ini. Oke. Ya klarifikasi persisnya apa yang dianggap kata-kata yang kita apa mengenai disiplin yang kita bicarakan ini. Oke, ya, makasih Pak Sarip. Oke, yang pertama tadi sudah jelas ya soal kehidupan yang tidak beres, nah itu oke, didisiplin, jangan dulu gitu ya. Tapi yang Pak Sarip tanyakan yang kedua ini memang soal kegerejaan, soal pelayanan. Ya harus ada disiplin, batasnya seperti apa? Sederhana saja, saudara. Kalau kelas mulai atau ibadah mulai jam yang sudah ditentukan, lalu terlambat, ya kita tegur. Gitu ya. Sebab nanti akan mengganggu yang lain. Nah, ini contoh praktisnya, Pak. Kita mulai 7:30, ya 7:30 kurang 5 paling tidak sudah siap. Ya kecuali tadi ada halangan di sinyalnya, di Zoom-nya Pak Bambang ya ada masalah. Nah itu secara sederhana di situ. Lalu soal apa nih? Pelayanan. Ya betul. Kalau tadi yang saya sampaikan kan seolah-olah ngomongnya kok negatif, ya perlu ditegur, dinasihati Pak Sarip. Betul. Ya dinasihati, ditegur. Nah terus mumpuninya atau istilahnya idenya itu bagaimana? Ya kita mesti dengar juga maunya seperti apa. Itu sih Pak Sarip kalau kami bisa melihatnya ya. Oke. Seperti itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang Pak Sarip. Rumah berat buat kita itu. Iya Pak. Ini makanya muncullah evaluasi itu Pak. Kita pengen tahu. Karena faktanya gereja mulai yang datang kalau masalah itu yang datang 10%. Ya, no. Nah, ini enggak apa-apa dibicarakan sebagai evaluasi bersama. Ya, ketika kita bicara dengan jemaat bagaimana ya toh. Ini memang perlu kita bicarakan. Ya, memang bergereja malah secara teori setengah jam sebelumnya atau 1/4 jam sebelumnya harus datang. Betul. Sudah masing-masing doa sendiri hening ya. Betul. Tapi saya sendiri memang suka paling telat, Pak. Ya, itu perlu ditegur dan dinasihati, Pak. Kenapa? Karena sebagai contoh, maaf kalau pengurusnya terlambat, jemaatnya terlambat. Iya. Ini
Pokoknya ya kalau ini mau ya mesti pengurus yang ngasih contoh. Ya, toh? Betul, betul. Ya, kalau Ya. dari pengurus dari kita sendiri ya mau ngomongin kayak apa? Betul, betul, Pak. Menepuk air di dulang. Ya, oke. Ya, Terima kasih, oke, betul. terima kasih. Silakan sekalian berdoa, Pak Sarip, tutup dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Kau berikan kesempatan pada pagi ini sebelum ibadah dimulai, kami berkumpul membicarakan bagaimana masalah kedisiplinan di dalam hal bergereja dan sekaligus membahas firman-firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, supaya kehidupan kami selalu berjalan sesuai firman-Mu dan kami selalu dapat saling mengasihi di antara saudara-saudara kami seiman ini, saling menguatkan, saling memotivasi untuk kemuliaan-Mu. Dan bimbing berkatilah semua gembala-gembala kami yang akan membimbing kami terus supaya kami hidup di jalan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu di ibadah ya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Pak Tim dan teman-teman. Ya, masih. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, Selamat Bu, pagi. masih ya pagi.